Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sistem kesehatan nasional, yang di mana sistem kesehatan nasional ini terbagi dari pengertian SKN, prinsip dasar SKN, tujuan SKN, kedudukan SKN, dan penyelenggaraan 7 subsistem SKN. Untuk kelompok 1 ini terdiri dari Afida Safatifani, Bintang Agung Wiguna, Fesya Haifa Nurzahra, Hani Konstantia, Maura Adinda, Nadia Hanun, Sakinah Nuzulia, dan Yuanda Putri Rizky Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian SKN. SKN merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang memadukan berbagai upaya bangsa Indonesia dalam satu langkah guna menjamin tercapainya tujuan pembangunan kesehatan dengan mempertimbangkan determinan sosial seperti kehidupan sehari-hari, tingkat pendidikan, distribusi kewenangan, dan kesadaran masyarakat. Dalam hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. SKN disusun dengan memperhatikan pendekatan revitalisasi pelayanan kesehatan dasar yang meliputi 1. Cakupan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. 2. Pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak pada rakyat. Yang ketiga, kebijakan pembangunan kesehatan serta kepemimpinan. SKN ini akan berfungsi dengan baik untuk mencapai tujuan apabila terjadi koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik antar pelaku, subsistem SKN maupun subsistem di luar SKN. Dengan inilah sistem atau seluruh faktor terkait tadi perlu berperan bersama dengan sektor kesehatan untuk mencapai tujuan nasional. Prinsip dasar SKN. Yang pertama ada hak asasi manusia atau HAM. Sesuai dengan tujuan pembangunan nasional dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28H ayat 1 antara lain menggariskan bahwa setiap rakyat berhak atas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya tanpa membedakan suku, golongan, agama, jenis kelamin, dan status sosial ekonominya. Juga setiap anak dan perempuan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua ada sinergisme dan kemitraan yang dinamis, di mana pembangunan kesehatan harus diselenggarakan dengan menggalang kemitraan yang dinamis dan harmonis antara pemerintah dan masyarakatnya, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki masing-masing. Kemitraan tersebut diwujudkan dengan mengembangkan jejaring yang berhasil dan berdaya guna agar diperoleh sinergisme yang lebih mantap dalam rangka mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Yang ketiga ada komitmen dan data pemerintah yang baik atau good governance. Agar SKN berfungsi dengan baik, diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan, dan kerjasama yang baik dari para pelaku untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik atau good governance. Pembangunan kesehatan diselenggarakan secara demokratis, berkepastian hukum, terbuka atau transparan, rasional, profesional, serta bertanggung jawab dan bertanggung gugat atau accountable. Yang keempat ada dukungan regulasi. Dalam penyelenggaraan SKN, diperlukan dukungan regulasi berupa adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mendukung penyelenggaraan SKN dan penerapannya. Yang kelima ada antisipatif dan proaktif. Setiap pelaku pembangunan kesehatan harus mampu melakukan antisipasi atau perubahan yang akan terjadi, yang didasarkan pada pengalaman masa lalu atau pengalaman yang terjadi di negara lain. Dengan mengacu pada antisipasi tersebut, pelaku pembangunan kesehatan perlu lebih proaktif terhadap perubahan lingkungan strategis baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang keenam ada responsif gender.
Dalam penyelenggaraan SKN, setiap penyusunan rencana kebijakan dan program serta dalam pelaksanaan program kesehatan harus menerapkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan gender dalam pembangunan kesehatan adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan kesehatan, serta kesamaan dalam memperoleh manfaat pembangunan kesehatan. Dan yang ketujuh, terakhir, yaitu ada kearifan lokal. Penyelenggaraan SKN di daerah harus memperhatikan dan menggunakan potensi daerah yang secara positif dapat meningkatkan hasil guna dan daya guna pembangunan kesehatan, yang dapat diukur secara kuantitatif dari meningkatnya peran serta masyarakat dan secara kualitatif dari meningkatnya kualitas hidup jasmani dan rohani. Dengan demikian, kebijakan pembangunan daerah di bidang kesehatan harus sejalan dengan SKN, walaupun dalam praktiknya dapat disesuaikan dengan potensi dan kondisi serta kebutuhan masyarakat di daerah, terutama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dasar bagi rakyat. Latar belakang dan tujuan SKN. Yang pertama, latar belakang. Dalam mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia sesuai pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud. Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan dalam dasawarsa terakhir masih menghadapi berbagai masalah yang belum sepenuhnya dapat diatasi. Untuk itu, diperlukan pemantapan dan percepatan melalui sistem kesehatan nasional sebagai bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang disertai berbagai terobosan penting, seperti pengembangan desa siaga, jaminan kesehatan masyarakat, serta program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi atau P4K. Perubahan lingkungan strategis ditandai dengan berlakunya berbagai regulasi penyelenggaraan kepemerintahan, seperti UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPNN tahun 2005 sampai 2025. Di samping itu, secara global terjadi perubahan iklim dan upaya percepatan pencapaian MDGs, sehingga diperlukan penyempurnaan dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sistem Kesehatan Nasional 2004 sebagai pengganti Sistem Kesehatan Nasional 1982 pada hakikatnya merupakan bentuk dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan penting untuk dimutakhirkan menjadi SKN 2009 agar dapat mengantisipasi berbagai tantangan perubahan pembangunan kesehatan di masa ini dan di masa depan. Dalam mengantisipasi ini, perlu mengacu perubahan pada arah dasar dan strategi pembangunan kesehatan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN tahun 2005 sampai 2025. Dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan atau RPJPK tahun 2005 sampai 2025. Selanjutnya, tujuan Sistem Kesehatan Nasional. Menurut Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 374 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Nasional, tujuan SKN adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua potensi bangsa, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah secara sinergis, berhasil guna dan berdaya guna, sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Sistem kesehatan nasional dilakukan setidaknya untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat,
dengan berbagai indikator seperti angka kematian ibu, angka kematian bayi, angka kejadian penyakit, dan berbagai indikator lainnya. Data-data tersebut kemudian dikumpulkan melalui Riskesdas sebagai sarana informasi kesehatan masyarakat Indonesia yang kita gunakan dalam berbagai kegiatan, seperti sumber belajar, evaluasi sistem kesehatan, perancangan program kesehatan, dan lain-lain. Lalu SKN dilakukan juga untuk meningkatkan responsiveness terhadap harapan masyarakat, dalam hal ini masyarakat puas terhadap pelayanan kesehatan, dan untuk menjamin keadilan dalam kontribusi pembiayaan kesehatan. Sistem kesehatan diharapkan memberikan proteksi dalam bentuk jaminan pembiayaan kesehatan bagi yang membutuhkan. 1. Suprasistem SKN. Suprasistem SKN adalah ketahanan nasional. SKN bersama dengan berbagai sistem nasional lainnya diarahkan untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam kaitan ini, undang-undang yang berkaitan dengan kesehatan merupakan kebijakan strategis dalam pembangunan kesehatan. Kedua, kedudukan SKN dalam sistem nasional lainnya. Terwujudnya keadaan sehat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang tidak hanya menjadinya tanggung jawab sektor kesehatan. SKN perlu menjadi acuan bagi sektor lain. Dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, SKN dapat bersinergi secara dinamis dengan berbagai sistem nasional lainnya, seperti sistem pendidikan nasional, sistem perekonomian nasional, sistem ketahanan pangan nasional, dan sistem Hankanmas dan sistem nasional lainnya. Ketiga, kedudukan SKN terhadap penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. Dalam pembangunan kesehatan, SKN merupakan acuan, bentuk, dan cara penyelenggaraan pembangunan kesehatan di daerah. 4. Kedudukan SKN terhadap berbagai sistem kemasyarakatan, termasuk swasta. Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh dukungan sistem nilai dan budaya masyarakat yang secara bersama terhimpun dalam berbagai sistem kemasyarakatan. Di lain pihak, sebagai sistem kemasyarakatan yang ada, termasuk potensi swasta berperan aktif sebagai mitra dalam pembangunan kesehatan yang dilaksanakan sesuai SKN. Dalam kaitan ini, SKN dipergunakan sebagai acuan bagi masyarakat dalam berbagai upaya kesehatan. Pelaksanaan SKN. Pemerintah daerah, dan atau masyarakat memiliki andil yang paling besar dalam pelaksanaan SKN. SKN merupakan suatu sistem sehingga harus dilaksanakan secara berkelanjutan, sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, penyusunan dan pelaksanaan pembangunan kesehatan, mulai dari perencanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi harus mengacu kepada SKN. Pelaksanaan SKN ditekankan pada peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat, profesionalisme sumber daya manusia kesehatan, serta upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Dalam pelaksanaan SKN, ada hal-hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah cakupan pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil, dan merata. Yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang berpihak kepada rakyat. Yang ketiga, kebijakan kesehatan masyarakat untuk meningkatkan dan melindungi kesehatan masyarakat. Yang keempat, kepemimpinan dan profesionalisme dalam pembangunan kesehatan. Yang kelima, inovasi atau terobosan ilmu pengetahuan dan teknologi yang etis dan terbukti bermanfaat dalam menyelenggarakan pembangunan kesehatan secara luas, termasuk penguatan sistem rujukan. Yang keenam, pendekatan secara global dalam mempertimbangkan kebijakan kesehatan yang sistematis, berkelanjutan, tertib, dan responsif gender dan hak anak. Yang ketujuh adalah dinamika keluarga dan kependudukan. Kedelapan, keinginan masyarakat. 9, epidemiologi penyakit. Yang ke-10, perubahan ekologi dan lingkungan. Dan yang terakhir adalah globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi dengan semangat persatuan dan kesatuan nasional, serta kemitraan dan kerjasama lintas sektor. Asas adalah dasar, sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat.
Dalam menjalankan segala sesuatu semestinya perlu adanya asas ini. Dalam penyelenggaraan SKN juga terdapat beberapa asas. Yang pertama adalah perikemanusiaan, yang kedua keseimbangan, ketiga manfaat, kemudian perlindungan, keadilan, penghormatan hak asasi manusia, sinergisme dan kemitraan yang dinamis, kemudian komitmen dan tata pemerintahan yang baik, legalitas, antisipasi dan proaktif, gender dan non-diskriminatif, dan yang terakhir adalah kearifan lokal. Subsistem upaya pengelolaan kesehatan. Yang pertama yaitu ada subsistem upaya kesehatan, yaitu pengelolaan upaya kesehatan yang terpadu, berkesinambungan, paripurna, dan berkualitas yang meliputi upaya peningkatan, pencegahan, pengobatan, dan juga pemulihan. Nah, upaya kesehatan ini diselenggarakan oleh pemerintah, termasuk TNI dan juga Polri. Pemerintah ini termasuk juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota, dan juga masyarakat atau swasta. Tujuan dari subsistem ini yaitu terselenggaranya upaya kesehatan yang adil, merata, terjangkau, dan bermutu untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan. Ada pula unsur-unsur dari subsistem upaya kesehatan. Yang pertama yaitu ada upaya kesehatan yang meliputi promotif, kuratif, dan juga rehabilitatif. Nah, yang kedua ada fasilitas pelayanan kesehatan yang meliputi fasilitas pelayanan kesehatan primer, sekunder, dan juga tersier. Yang ketiga yaitu ada sumber daya upaya kesehatan yang meliputi sumber daya manusia, fasilitas kesehatan atau Faskes, pembiayaan, sarana dan prasarana, farmasi, alat kesehatan, manajemen informasi dan regulasi. Dan yang terakhir yaitu ada pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan yang meliputi standarisasi, sertifikasi, lisensi, akreditasi, dan juga penegakan hukum. Yang kedua yaitu subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, yaitu pengelolaan penelitian dan pengembangan, pemanfaatan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang diselenggarakan dan dikoordinasikan guna memberikan data kesehatan yang berbasis bukti. Pengelolaan penelitian dan pengembangan kesehatan ini dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada penelitian dan pengembangan biomedis dan teknologi dasar kesehatan. Yang kedua, ada teknologi terapan kesehatan dan epidemiologi klinik. Yang ketiga, ada teknologi intervensi kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, yaitu humaniora, kebijakan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan ini yaitu terselenggaranya kegiatan penelitian, pengembangan, dan penapisan teknologi dan produk teknologi kesehatan yang ditujukan untuk menghasilkan informasi kesehatan, teknologi, produk teknologi, dan teknologi informasi kesehatan untuk mendukung pembangunan kesehatan. Yang ketiga yaitu subsistem pembiayaan kesehatan, yaitu pengelolaan berbagai upaya penggalian, pengalokasian, dan pembelanjaan dana kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Public good menjadi tanggung jawab pemerintah, sedangkan pelayanan kesehatan perorangan itu pembiayaannya bersifat pribadi atau private, kecuali pembiayaan untuk masyarakat miskin dan juga tidak mampu, maka dari itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, pembiayaan kesehatan ini diharapkan dapat mencapai universal health coverage sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40/2004 tentang SJSN dan Undang-Undang Nomor 24/2011 tentang BPJS. Tujuan dari subsistem pembiayaan kesehatan ini yaitu tersedianya dana kesehatan dalam jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, merata, dan termanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna, dan juga tersalurkan sesuai peruntukan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan.
Subsistem upaya pengelolaan kesehatan yang nomor 4 adalah subsistem sumber daya manusia kesehatan. Dalam hal ini, pengelolaan upaya pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang meliputi upaya perencanaan, pengadaan, pendayagunaan, serta pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Kemudian sumber daya manusia kesehatan mempunyai hak untuk memenuhi kebutuhan dasarnya atau hak asasinya. Sebagai makhluk sosial, wajib memiliki kompetensi, kewenangan untuk mengabdikan dirinya di bidang kesehatan, mempunyai etika, berakhlak luhur, dan berdedikasi tinggi dalam melakukan tugasnya. Kemudian tujuan subsistem ini yaitu tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan yang berkompeten dan memiliki kewenangan yang berdistribusi secara adil dan merata, serta didayagunakan secara optimal dalam mendukung penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Kemudian yang kelima ada subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan. Pengelolaan berbagai upaya yang menjamin keamanan, khasiat atau manfaat, mutu tersedianya farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang beredar, ketersediaan pemerataan dan keterjangkauan obat, terutama obat esensial, perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah dan penyalahgunaan obat. Penggunaan obat yang rasional serta upaya kemandirian di bidang kefarmasian melalui pemanfaatan sumber daya dalam negeri. Tujuannya yaitu tersedianya sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan yang terjamin aman, berkhasiat atau bermanfaat, dan bermutu. Dan khusus untuk obat dijamin ketersediaan dan keterjangkauannya. Kemudian untuk unsur subsistem ini, yaitu yang pertama ada komoditi, yang kedua sumber daya, yang ketiga pelayanan kefarmasian, yang keempat pengawasan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian prinsipnya yaitu ada aman, berkhasiat, bermanfaat, dan bermutu. Kemudian tersedia, merata dan terjangkau, rasional, transparan dan bertanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada kemandirian. Yang keenam, subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan. Pengelolaan yang menghimpun berbagai upaya kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, pengaturan hukum kesehatan, pengelolaan data dan informasi kesehatan yang mendukung subsistem lainnya dari SKN. Peranan manajemen kesehatan adalah koordinasi, integrasi, regulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi berbagai subsistem SKN agar efektif, efisien, dan transparansi dalam penyelenggaraan SKN. Tujuannya adalah terwujudnya kebijakan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan, berbasis bukti dan operasional, terselenggaranya fungsi-fungsi administrasi kesehatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan akuntabel, serta didukung oleh hukum kesehatan dan sistem informasi kesehatan untuk menjamin terselenggaranya pembangunan kesehatan. Unsurnya yang pertama, kebijakan kesehatan, yang kedua, administrasi kesehatan, yang ketiga, hukum kesehatan, yang keempat, informasi kesehatan, dan yang kelima, sumber daya manajemen kesehatan. Adapun prinsipnya, yang pertama, inovasi atau kreativitas, yang kedua, kepemimpinan yang visioner bidang kesehatan, yang ketiga, sinergisme yang dinamis, dan yang keempat, kesesuaian dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Yang ketujuh, subsistem pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan baik perorangan, kelompok maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan. Upaya pemberdayaan perorangan, keluarga, dan masyarakat akan berhasil pada hakikatnya apabila kebutuhan dasar masyarakat sudah terpenuhi. Pemberdayaan masyarakat dan upaya kesehatan pada hakikatnya merupakan fokus dari pembangunan kesehatan. Tujuannya adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Unsurnya yang pertama, penggerak pemberdayaan, yang kedua, sasaran pemberdayaan, yang ketiga, kegiatan hidup sehat,
Dan yang keempat, sumber daya. Adapun prinsipnya, yang pertama, berbasis masyarakat, yang kedua, edukatif dan kemandirian, yang ketiga, kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan, dan yang keempat, kemitraan dan gotong royong. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.